Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang karunia-Nya tak terhitung. Salah satunya nafas dan kesehatan yang kita nikmati hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Fitri. Insya Allah saya yang akan menjadi pemandu acara pada hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan kembali AMSI, yaitu Asosiasi Muslim Startup Indonesia. Tujuan AMSI didirikan untuk menciptakan komunitas Muslim startup terbesar di Indonesia yang saling membantu dan tumbuh bersama demi kemajuan ekonomi umat. Ya, AMSI sendiri senantiasa mengadakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan networking, skill, dan scale up startup yang ada di Indonesia. Dengan semangat itu, kami mengundang teman-teman di luar sana untuk bisa bergabung. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai AMSI ini, boleh teman-teman untuk cek di website kami di www.muslimstartup.id. Jangan lupa ya dicek nanti di www.muslimstartup.id. Halo, cek bisa ini kan Pak ya? Suaranya terdengar jelas kan ya? Ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Jamil yang sudah bersedia untuk mengisi sharing session hari ini. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sharing session hari ini kita sudah kedatangan ahlinya. Beliau adalah seorang praktisi yang sudah teruji malang melintang di dunia keuangan syariah. Nama beliau adalah Bapak Jamil Abbas, lulusan Bachelor of Commerce in Accounting and Finance di The University of Melbourne, Masya Allah ya. Terus di MBA in Islamic Banking and Finance di International Islamic University Malaysia atau IIUM yang kita tahu. Dan sekarang beliau sebagai Deputy Director Islamic Inclusive Finance di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau yang kita kenal dengan KNEKS. Nah, sekarang beliau juga sebagai Dewan Pembina Rahmaniyah Foundation, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, sebagai Head of Impact Development di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan sebagai Dewan Pakar di Serikat Ekonomi Pesantren. Masya Allah sekali, banyak prestasi-prestasi yang beliau miliki. Nggak cuma ini aja ya, sebelumnya saya juga pernah bertemu beliau di beberapa tahun sebelumnya. Memang sudah banyak beliau miliki prestasi-prestasinya. Dan tema untuk hari ini, sharing session hari ini, kita akan membahas tentang inklusi keuangan syariah ya Pak ya. Dan langsung saja kepada Bapak Jamil, kami persilakan untuk membawakan materinya, Pak. Halo, Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah suara dan videonya jelas? Malah saya nggak bisa ngelihat diri sendiri kalau di sini ya. Bisa, Pak, diinin aja, diklik aja. Ya. Untuk teman-teman lainnya boleh videonya dihidupkan. Ada Kang Iman tampak juga dari Bandung. Ya, nikmatnya acara online yang ikut bukan hanya yang di kota yang sama nih. Jadi, dan kalau nggak salah tadi ada kawan saya dari Bahrain juga akan gabung. Wah, ini gabung jadi ya, Masya Allah, Pak. Kondisi ada kelebihan dan kekurangan. Kondisi tidak memungkinkan kita bisa bertemu di darat, tapi dengan online malah lebih luas silaturahim hari ini. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh AMSI kepada saya untuk berbagi. Nah, hanya karena dari organizer sudah mewarning acaranya singkat sekali, mungkin kita langsung saja ke topiknya. Karena topik saya biasanya kuliahnya saja 45 menit minimum. Namun ini total 1 jam, supaya kita banyak berdiskusi, saya coba
seringkas mungkin, hanya sebagai pengantar diskusi, dan memperbanyak waktu untuk berdiskusi nanti. Jadi saya mohon izin untuk upload file presentasi saya. Boleh, silakan Pak. Moderator tolong di warning kalau tahu suara saya lenyap ya. Iya, siap Pak. Ini sudah full screen ya? Iya Pak. Ya, baik. Hari ini kita akan berdiskusi tentang keuangan inklusif syariah. Nah, karena di sini yang hadir adalah sudah para pakar-pakar profesional, mungkin saya hanya fokus kepada beberapa hal kecil, hal unik yang sering luput dari perhatian kita. Nah, tadi ini mengenai profil saya sudah dibahas, hanya ingin mempertegas bahwa saya hanya punya satu pekerjaan, yaitu di KNEKS, tapi alhamdulillah dapat amanah untuk aktif secara sosial di beberapa lembaga lainnya, seperti di Rahmani Foundation, itu yayasan yang khusus membantu anak miskin, khususnya anak yatim untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian di IAI, AFSI, saya kira AFSI juga sudah cukup dikenal di komunitas AMSI. Dan terakhir, baru-baru ini juga diminta bergabung di Serikat Ekonomi Pesantren. Nah, kemudian karena saya bekerja di KNEKS, salah satu lembaga negara termuda, mohon waktu beberapa detik untuk mengenalkan KNEKS, terutama juga jangan sampai ada salah paham. KNEKS itu yang pertama tadi adalah lembaga negara, karena ada yang menyangka itu adalah sebatas kepanitiaan. Nah, lembaga negara ini dipimpin langsung oleh Presiden, dan mulai tahun 2020, ketua hariannya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Dulu KNEKS dikenal dengan nama KNKS, pada saat di Perpres yang lama, sekretarisnya adalah Menteri Bappenas, tapi tahun ini mulai Februari 2020 ada Perpres baru, di mana nama KNKS berubah menjadi KNEKS, dan sekretarisnya berganti menjadi Menteri Keuangan. Anggota komitenya pun bertambah, dulunya hanya 10 menteri dan pimpinan lembaga, sekarang bertambah jadi belasan. Itu logonya ada, dan nanti bisa disimak, karena file ini akan saya share kepada yang berminat. Kemudian juga yang ingin kami pergarisbawahi supaya tidak ada salah paham, KNEKS hadir bertugas untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Jadi KNEKS tidak menggantikan lembaga manapun, tidak menjadi otoritas, hanya mata-mata tugasnya peningkatan koordinasi dan kolaborasi. Baik, jadi kita langsung kepada topik utama keuangan inklusif syariah. Ini suara saya masih jelas dan speed-nya masih pas atau terlalu cepat? Pas, Pak. Ini karena waktu mepet kadang-kadang suka panik sendiri. Oke, ini kenapa kami mengusulkan adanya topik ini? Karena inklusi keuangan syariah adalah salah satu indikator ekonomi syariah yang sering sering diabaikan oleh para pengamat, praktisi, pendukung ekonomi syariah. Kita umumnya masih lebih terpaku kepada bicara market share perbankan. Nah, dan padahal di Indonesia kita punya angka resmi perhitungan indeks inklusi keuangan syariah dilaksanakan langsung oleh OJK, dan angkanya ya tetap sebagai syariah kita harus bersyukur atas semua yang Allah berikan, hanya juga harus menjadi kewaspadaan kita bahwa setelah kurang lebih seperempat abad berlalu sejak lahirnya Bank Muamalat, indeks inklusi kita di 2016 itu masih sekitar 11%. Artinya hanya 11% populasi Indonesia, rakyat Indonesia yang tersambung ke keuangan syariah, padahal jumlah muslim di kita adalah 87%. Dan kabarnya sudah ada survei yang terbaru, walaupun belum begitu disosialisasikan secara luas, dan survei yang terbaru itu angkanya juga tidak lebih menggembirakan. Nah, jadi ini saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat poin ini kepada perhatian Bapak Ibu sekalian. Bahwa 11% tidak buruk, namun tentu bukan angka yang patut kita banggakan. Nah, namun yang menarik lagi tentang keuangan inklusif syariah, bahwa akhirnya ternyata Google belum jadi maha tahu.
Kalau silakan Bapak Ibu sekalian coba ya, paling ya memang baru-baru saya belum coba, namun beberapa bulan yang lalu saya coba ngecek di Google sampai capek. Itu belum ada definisi jelas tentang apa itu keuangan inklusif syariah. Sehingga ilmu ini seakan-akan jadi ilmu yang sangat baru, dan kita semua tentunya ingin Indonesia menjadi yang terdepan dalam gerakan ekonomi dan keuangan syariah, sehingga mari kita perdalam ilmu yang Google saja belum kuasai. Nah, jadi kalau untuk membahas keuangan inklusif syariah, ya mari kita mulai dengan membahas apa itu keuangan inklusif. Kalau yang poin ini di Google sudah banyak. Nah, jadi contohnya World Bank, definisi World Bank tentang financial inclusion adalah sebagaimana yang tertera di layar, adalah tentang penyediaan produk dan jasa keuangan bagi individu dan bisnis secara affordable, yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dan saya lebih menghargai Bank Indonesia karena Bank Indonesia di website-nya mengakui intellectual property berbagai macam pihak. Bahwa memang sampai hari ini bicara keuangan inklusif saja berbagai lembaga belum sepakat persis tentang definisi rincinya. Ini adalah beberapa contoh definisinya. Hanya bukan gara-gara saya kerja di negara sehingga saya bangga pada bangsa ini, namun dari pengamatan saya, Republik kita ini termasuk yang lumayan lebih advance dan lebih teliti bicara tentang keuangan inklusif karena sampai ada peraturan presiden sendiri. Dan definisi di peraturan presiden tersebut bagi saya salah satu definisi yang terbaik karena mempertegas dibandingkan definisi pihak-pihak lain bahwa sebagaimana yang warna biru, keuangan inklusif itu adalah tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan semata-mata business development, business expansion-nya perbankan. Jadi kalau yang lain itu adalah tidak begitu tegas kalimat tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun juga di websitenya World Bank ada statement singkat yang juga saya anggap sangat penting untuk kita pahami, bahwa walaupun itu adalah tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, financial inclusion sendiri perannya bukan sebagai obat utama, tapi lebih sebagai pendukung. Jadi tidak berarti dengan adanya financial inclusion mendadak kemiskinan itu sirna atau kesejahteraan meningkat, tapi ini adalah sesuatu yang diperlukan supaya gerakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan semakin lancar, semakin efektif. Ya, jadi yang sekali lagi saya ulangi, financial inclusion bukan obatnya, tapi bagian dari hal yang diperlukan untuk supaya obat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan lebih sukses. Nah, kurang lebih ini yang terjadi kalau tidak ada financial inclusion. Jadi tanpa keuangan inklusif, kenapa makin susah untuk meningkatkan kesejahteraan? Karena masyarakat susah menabung. Tidak ada masyarakat yang menjadi sejahtera kalau hanya pintar belanja, pintar spending, tapi yang diperlukan pintar menabung. Ya memang akan lebih mantap lagi kalau pintar menabung dan pintar berinvestasi. Tapi yang jelas ini hal di berbagai belahan dunia, masih banyak situasi di mana masyarakat hanya bisa pintar belanja, pintar minjem, tapi tidak tersedia fasilitas yang memadai untuk menabung. Kemudian juga yang kita lihat juga di banyak tempat di Indonesia, tanpa keuangan inklusif yang sesungguhnya, masyarakat akan terjerat atau terjerumus oleh berbagai pembiayaan yang mencelakakan. Jadi keuangan inklusif itu membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan yang aman. Dan juga khususnya untuk Indonesia yang mana perekonomiannya sangat ditopang oleh jutaan UMKM, tentu pertumbuhan UMKM akan bisa lebih mulus kalau dipermudah bertransaksinya. Disitulah makanya ketemu keuangan inklusif. Nah, hanya ini yang sedikit sensitif adalah kita semua harus ingat, terutama bagi kita komunitas Muslim, ada aturan dunia, ada aturan agama. Jadi yang baik itu tidak hanya apa yang dianggap legal secara peraturan pemerintah, tapi juga harus memenuhi aturan agama kita. Nah, terutama kalau bicara tentang sampai menolong kaum miskin, itu harus hati-hati, jangan sok jago. Bahwa ya kalau saya tidak salah, ada ustadz berkata, orang miskin secara umum lebih dekat ke surga dibandingin orang kaya. Jadi hari ini mereka mungkin miskin di dunia, namun surga menunggunya. Nah, jadi jangan sampai gerakan keuangan inklusi yang mestinya baik itu
malah membuat dunia belum tentu dapat, surganya menjauh. Karena mereka yang tadinya bersih dari riba, itu malah terpapar, kalau ini sekarang terpapar corona, ini yang udah lama udah terpapar riba. Disitulah makanya keuangan inklusif saja, ilmu keuangan inklusif tidak cukup, kita perlu memperdalam yang namanya keuangan inklusif syariah, supaya gerakan menolong sesama ini jangan sampai tampak menguntungkan di dunia, namun merugikan di akhirat. Bahkan sesungguhnya, kalau kita terus perdalam, kita berupaya semaksimal mungkin supaya ekonomi syariah betul-betul terimplementasikan dengan baik di dunia, kenikmatan di dunia pun juga akan tampil. Manfaat duniawi keuangan syariah itu tidak hanya di akhirat. Tapi yang jelas sekarang kalau kita gegabah, berusaha menolong umat dengan mengabaikan aturan-aturan agama atau pelanggaran ekonomi syariah, itu akhirat sudah pasti terancam, dunia pun juga semakin jauh. Nah, karena tadi di Google saja tidak ada definisi keuangan inklusif syariah, nah di kurikulum saya juga yakin belum ada, sehingga kami di KNEKS berusaha melahirkan definisi sendiri untuk sementara, sampai ada pihak lain yang bisa memberikan definisi yang lebih baik. Nah, jadi menurut kami keuangan inklusif syariah adalah ikhtiar supaya semua orang mendapatkan akses layanan keuangan syariah dan mendapatkan manfaat darinya. Jadi senada dengan yang apa tertera di Perpres, gerakan keuangan inklusif itu harus tentang memberikan manfaat. Karena banyak sekali gerakan orang yang mendeklar gerakannya keuangan inklusi, ya tapi bukan manfaat, hanya malah menjerumuskan. Ya contohnya kalau kita boleh sebut langsung, itu yang saat ini digelari pinjol. Nah, jadi keuangan inklusif itu adalah tentang menyambungkan dua pihak, yaitu lembaga keuangan secara formal dan masyarakat untuk berbagai layanan keuangan. Namun ini memang sebuah challenge, karena ini seperti mencomblangkan dua pihak yang dua-duanya separuh-separuh hati. Nah, kalau satu udah naksir, satu enggak, itu biasanya lebih gampang. Namun kalau dua-duanya separuh-separuh hati, memang lebih berat gerakan ini. Nah, ini slide juga yang salah satu yang paling vital dari presentasi saya, untuk mempertegas di mana bedanya lembaga keuangan inklusif biasa dan keuangan inklusif syariah. Keuangan inklusif biasa itu secara umum adalah tentang membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan karena keadaan, yaitu keadaan biasa umumnya keadaan karena ekonomi, yaitu miskin, sehingga tidak dapat akses, atau keadaan geografis, mereka tinggal di lokasi yang remote area, tidak ada penyedia layanan. Nah, karena ini tentang menolong masyarakat, itu menjadi bernuansa sosial, sehingga dalam konteks keuangan inklusi umum, itu beruntung sekali mereka-mereka yang berada di situ, karena dianggap orang-orang mulia dan mendapatkan dukungan publik sepenuh hati. Ya, karena itu adalah gerakan sosial. Nah, kebetulan saya dan tim saya di KNEKS mendapatkan amanah untuk mengurusi divisi keuangan inklusif syariah. Ternyata nasib kami tidak seasik itu, karena ada hal yang gara-gara tambahan kata syariah, beban kerjanya berlipat ganda dengan adanya segmen baru ini. Kalau keuangan inklusif biasa fokus kepada mereka yang penuh keterbatasan. Tapi keuangan inklusif syariah menurut kami sebagai divisi keuangan inklusif syariahnya KNEKS, ada beban yang lebih berat lagi, yaitu membantu mereka yang sudah punya akses layanan keuangan namun belum syariah. Membantu mereka hijrah. Namun hijrahnya dari sebuah bentuk layanan yang sangat-sangat luar biasa, sangat asik, sangat memanjakan, kepada gerakan keuangan syariah yang saat ini masih penuh keterbatasan. Dan kelompok kedua ini bukan tentang gerakan sosial, namun yang kita laksanakan adalah tentang persaingan bisnis. Karena ini adalah berusaha bersaing dengan lembaga keuangan konven supaya masyarakat yang kita pedulikan itu bersedia hijrah. Nah, jadi ini bicara tentang syariah adalah bicara tentang kepedulian. Kepedulian kita tidak hanya kepada orang-orang miskin, tapi juga kepada saudara-saudara kita yang masih memilih di lembaga yang kurang sesuai syariah. Ini karena direkam sih, ini, jadi bahasanya kita harus santunkan. Kalau nggak direkam bisa bahasa yang lebih liar sedikit. Nah, dan bicara keuangan inklusif tentang layanan, challenge kita di Indonesia berlipat ganda lagi, makanya kadang-kadang saya iri betapa asiknya jadi ASN di Singapura. Negaranya secuil, penduduknya sedikit. Jadi kalau sekarang jaringan keuangan
jaringan perbankan syariah kita ini ada di Singapura, itu udah lebih dari cukup. Tapi karena ini Indonesia, ya alhamdulillah kita luasnya luar biasa, masalah geografis dan populasi menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan inklusif syariah. Nah, ini jadi saya fokus pada hal-hal yang prinsip yang walaupun mungkin kurang elok didengar, bahwa tadi keuangan inklusif syariah adalah tentang menjodohkan dua kelompok yaitu masyarakat dengan lembaga keuangan syariah, dan dua-duanya masih separuh-separuh hati dalam tanda petik. Nah, supaya mau berjodoh, harus dua hal yang dipenuhi, yaitu mampu dan mau, supaya terjadi perjodohan tadi. Jadi gerakan ini adalah membantu masyarakat supaya mampu dan mau menggunakan layanan keuangan syariah. Nah, karena ada masyarakat yang mampu tadi ya, mereka bankable tapi tidak mau. Namun ada yang mau, apalagi yang mereka yang sudah mendengar dakwah, gerakan dakwah dari berbagai saudara-saudara kita, mereka ingin terbebas dari riba, namun tidak mampu karena lokasi terlalu jauh atau tadi kondisi perekonomian mereka. Demikian juga dengan lembaga keuangan syariahnya pun juga mengalami fenomena harus mampu dan mau. Karena sebagian besar lembaga keuangan syariah kita itu masih belum cukup kuat untuk melayani negara seluas ini. Nah, jadi perlu dibantu supaya mampu. Nah, dan yang mampu pun banyak juga yang masih belum mau untuk mengurusi masyarakat dan wilayah seluas itu. Nah, juga sehingga pun kita berbuat sesuatu supaya mereka mampu dan mau. Dan terakhir tadi jangan lupa keuangan inklusif syariah adalah tentang persaingan juga. Dan sehingga kita pun gerakan ini harus membantu lembaga keuangan syariah supaya mampu bersaing dengan lembaga keuangan konven. Ya, harapan kami dengan kita bekerja bersama tentu kita pasang target setinggi langit sesuai kata presiden pertama kita. Nah, jadi kalau kami di KNKS dan sejumlah lembaga negara saat ini walaupun tidak mudah masih berupaya atau masih confident dengan gerakan bersama kita bisa mengangkat angka 11% itu menjadi 20% dalam waktu 5 tahun dari sekarang, insya Allah. Nah, kami di KNKS berupaya mengejar target tersebut dengan melakukan penguatan 3 kelompok. Nah, ini juga hal yang menurut kami menarik, bahwa kalau di slide ini hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok penyedia, provider, dan kelompok pengguna, masyarakat. Ternyata ada kelompok ketiga yang sering luput dari perhatian kita yang sangat jarang dibahas di berbagai forum-forum ekonomi dan keuangan syariah, yaitu kelompok ketiga yang bukan penyedia dan juga bukan semata pengguna, tapi mereka memiliki resource, memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menjadi pendukung gerakan ini. Contoh kelompok ketiga itu lembaga pendukung adalah pesantren, sekolah-sekolah Islam, BUMDes, bahkan kantor KUA, atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Nah, mereka punya aset yang luar biasa, punya kelebihan, punya potensi yang luar biasa dalam peningkatan inklusi keuangan, namun selama ini relatif masih diabaikan. Nah, di situ yang semoga kita bisa sama-sama pikirkan bagaimana aset yang Allah berikan ini berupa kelompok ketiga tadi bisa lebih berperan dalam gerakan ekonomi dan keuangan syariah kita. Nah, dan sesuai tugas dan fungsinya, gerakan KNKS dalam hal ini melalui 4 poin itu, yaitu penggalangan kolaborasi, optimalisasi program pemerintah, pengadaan sumber daya dan inovasi baru, serta kebijakan dan peraturan lebih sesuai. Nah, ini acara pagi ini kurang lebih bagian dari contoh poin ketiga. Dan poin nomor 1, bahwa dari komunitas AMSI, kami merasa di situ akan menjadi salah satu lumbung inovasi-inovasi pemikiran baru untuk ekonomi dan keuangan syariah. Insya Allah. Ya, tadi kalimat itu digambarkan menjadi bagan ini, nanti bisa diteliti bagi yang berminat. Kembali ke masalah indeks inklusi, salah satu penyebab masih rendahnya, menurut tentu banyak penyebabnya, tapi beberapa penyebab utama yang relevan untuk diskusi hari ini adalah tentang masalah jaringan. Nah, jaringan layanan keuangan syariah kita memang masih sangat terbatas untuk ukuran bangsa kita, sehingga masih jutaan rakyat berada dalam posisi dua ini, yaitu entah memang tidak ada layanan sama sekali, atau ada tapi bukan syariah.
Nah, terkait ada tapi bukan syariah ini memang semakin jadi besar dan jadi godaan kuat bagi rakyat untuk memilih lembaga yang non syariah. Karena ketimpangannya luar biasa. Kalau kita melihat data OJK tahun 2000 di akhir 2019 kemarin 3 bulan yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, kalau kita totalkan jumlah seluruh kantor cabang Bank Umum Syariah, UUS, unit usaha syariah plus BPRS, jumlah totalnya itu tidak sampai 30% jumlah cabangnya kantor Bank Mandiri saja. Jadi bukan jumlah kantor cabang bank konvensional umum, hanya jumlah kantor Bank Mandiri aja sudah tidak bisa 30% pun nggak nyampe. Gitu. Itu tanda betapa masih terbatasnya jaringan layanan fisik kita. Kemudian juga yang kita saksikan bersama, keuangan konven terus berlari kencang, tidak menunggu. Baik dari perbankan, apalagi dari fintech. Itu kelihatan banget ya, berapa jumlah fintech konven dan berapa jumlah fintech syariah yang sudah terdaftar di OJK saat ini. Perbankan syariah pun juga terus berinovasi, benar-benar tidak memberi ruang nafas bagi perbankan konven terus berinovasi kencang, tidak memberikan kesempatan bagi perbankan syariah untuk tampil unggul, walaupun hanya di 1-2 sektor. Jadi ya ini kita kan diskusi santai ya, jadi saya coba pakai pendekatan yang lebih rileks ya, kondisi kita kurang lebih seperti ini, yaitu berhadapan dengan pesaing. Saya bukan bilang musuh ya, bahwa dua ini adalah semata-mata tentang persaingan bisnis, berhadapan dengan pesaing yang lebih besar. Nah, kalau ini dalam dunia sekolah zaman kita masih muda, pada saat misalnya berantem dengan anak yang jauh lebih gede, opsinya kan hanya dua, kabur atau keroyokan, tawuran. Nah, tentu kabur bukan sebuah pilihan bagi kita ini para praktisi keuangan syariah tuh. Nah, jadi opsi kedua menurut kami yang tersedia adalah tinggal keroyokan. Nah, kalau Iron Man aja juga pada saat kewalahan melawan Thanos saja mau berkolaborasi, mau keroyokan, kenapa kita tidak? Gitu kan. Nah, disitulah kami, kalau si Iron Man ada Avengers, ya kami menggagas gerakan yang namanya Collax, yang sebentar lagi akan semakin populer di bulan Ramadan. Nah, itu singkatan dari kolaborasi layanan keuangan syariah. Nah, ini sebenarnya pengen pasang logo kolak pisang, hanya belum ketemu gambar yang bagus. Terbikin ya Pak ya. Nah, ya kalau ada mau nyumbang logo yang bagus buat ini. Nah, jadi menurut kami, sebagaimana tadi Avengers pun tidak ada pilihan lain selain berkolaborasi untuk melawan Thanos. Nah, kita pun juga tidak ada pilihan lain kalau masih mau eksis, gitu. Karena kalau enggak makin ketinggalan, makin kalah, dan masyarakat pun juga lama-lama kan bisa-bisa kehilangan confidence. Nah, Collax itu sebenarnya hal yang sederhana saja, yaitu ajakan kepada semua stakeholders, mari kita sediakan layanan keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia secara berkolaborasi. Jangan lagi terus sendiri-sendiri. Nah, ini kita memang harus lebih teliti ya. Kalau kita lihat ke flashback selama 25 tahun terakhir, memang kalau yang namanya silaturahim para praktisi keuangan syariah itu sering. Nah, apalagi kalau acara makan-makan. Tapi kalau kita dalami, pada saat bermuamalah di lapangan, kolaborasi bukan tidak ada, tapi masih jauh dari yang kita harapkan. Padahal cara yang tercepat, karena kita tadi kan rendahnya inklusi karena masih minimnya kualitas dan kuantitas layanan, nah, cara meningkatkannya yang paling affordable, paling cepat adalah dengan berkolaborasi. Nah, kolaborasinya itu bukan hanya kolaborasi antar perbankan, namun adalah kolaborasi antar semua pihak, antar semua stakeholder. Dan untuk dalam jangka depan, jangka pendek ini yang kami fokuskan juga adalah kolaborasi supaya para lembaga pendukung tadi yang luar biasa itu semakin meningkat perannya. Bahwa kita tidak bisa terus-terusan hanya mengandalkan kawan-kawan di perbankan syariah. Nah, mereka sudah melakukan the best they can do gitu loh. Justru mungkin Allah menitipkan rezekinya bagi kita meneruskan perjuangan adalah melalui tadi aset-aset yang lain. Aset-aset berupa pesantren, sekolah, BUMDes, lembaga masyarakat, dan macam-macam. Nah,
Oke, ini sekedar mempertegas tentang bentuk kolaborasi, ini hal yang simpel saja saya paparkan. Ya, contohnya, kalau seandainya BMT dan fintech itu berkolaborasi, ini akan terjadi. Yaitu kalau BMT saat ini mereka sangat bagus dalam menggarap masyarakat, terutama masyarakat di luar kota besar. Tapi dana yang mereka bisa jembatani umumnya adalah dana lokal saja, sehingga pun terbatas. Nah, kalau terjadi kolaborasi dengan fintech yang punya kelebihan dalam akses kepada funders lebih luas, bahkan funders secara global, sumber dana itu, lihat yang paling atas yang hijau, itu akan meningkat drastis. Gitu. Sehingga BMT dan anggota BMT masyarakat akan dapat manfaat berupa ketersediaan sumber dana yang semakin banyak untuk pembiayaan syariahnya. Nah, dan kolaborasi itu bukan hanya menguntungkan BMT dan masyarakat, fintech sendiri juga teruntungkan. Karena umumnya fintech mau konven mau syariah, kalau tidak bermitra dengan lembaga di darat, itu mereka yang terhubung kepada online borrowers. Dan umumnya, ini saya tentu bicara umum bukan. Umumnya, walau teknologi saat ini, walaupun yang namanya credit scoring engine dan lain-lain, itu masih belum mampu menurunkan risk profile para online borrowers. Sehingga sampai saat ini secara umum mayoritas online borrowers masih dianggap high risk, walhasil bunga atau marginnya pun juga relatif sangat-sangat tinggi. Dan bahkan yang kebablasan itulah yang menjadi pinjol di mana-mana. Nah, kalau fintech bermitra dengan BMT, fintech memiliki akses kepada nasabah-nasabah yang risk profile lebih rendah karena ada pengawasan darat oleh BMT. Nah, jadi kolaborasi ini bermanfaat bagi semua pihak terkait, insya Allah. Nah, ini juga seandainya Bank Syariah dan Pegadaian Syariah bermitra, ini Bank Syariah itu doing very well, tapi jumlah kantor cabangnya masih terbatas, padahal jutaan rakyat Indonesia masih tersambung dengan perbankan melalui kehadiran fisik kantor cabang. Masih sedikit kami duga yang bisa tersambung langsung full digital. Jadi peran kantor cabang penting namun terbatas. Sementara ternyata Pegadaian Syariah, itu jumlah kantor cabangnya bahkan melebihi banyak bank syariah lainnya. Seandainya kantor cabang Pegadaian Syariah juga bisa digunakan untuk pelayanan perbankan syariah, nasabah yang tersambung kepada perbankan syariah bisa meningkat. Nah, sekarang ini itu tadi contoh yang simple, ini contoh yang sedikit lebih complicated, yang mana sudah kami sempat bahas dengan pengurus AMSI, siapa tahu AMSI bisa meningkatkan performa dari model yang ini, yaitu adalah berkolaborasi, bahwa menurut kami keindahan keuangan syariah itu adalah keindahan ala pelangi. Ya, pelangi itu indah karena berwarna-warni. Kalau hanya satu warna, namanya center. Nah, dan kita mungkin disitulah untuk bisa unggul tadi ya. Berkolaborasi itu adalah dengan melayani masyarakat secara bersama-sama, secara berwarna-warni atau secara beragam. Dan hal itu kami coba pilotingkan melalui kemitraan dengan pesantren yang diwujudkan dalam bentuk unit layanan keuangan syariah, ULKS pesantren. Nah, di situ adalah sejumlah model lembaga keuangan bermitra dengan pesantren, dan melalui titik kantor layanan di pesantren itu masyarakat memiliki akses ke beragam produk keuangan syariah. Sehingga interaksi pertama masyarakat kepada keuangan syariah itu lebih memuaskan, karena kalau masyarakat berinteraksi dengan satu persatu, khawatir yang mereka lihat adalah kelemahan-kelemahan, dan otomatis mereka akan bandingkan dengan versi konvennya. Tapi kalau pada saat interaksi itu adalah langsung dengan adanya keragaman, semoga masyarakat bisa lebih menghargai, bisa lebih mengakui keunggulan lembaga keuangan syariah. Nah, ini karena waktunya terbatas, detail model ini mungkin bisa kita bahas di saat tanya jawab, atau bahkan setelah acara kalau ada yang berminat. Nah, bahwa jadi inklusi keuangan syariah menurut kami adalah tidak ada jurus lain selain peningkatan kolaborasi. Nah, hanya kolaborasi di sini betul-betul kolaborasi yang beneran, kolaborasi bisnis, bukan kolaborasi sosial. Indikasinya adalah kolaborasi ala kolak harus tentang mengoptimalkan core competence masing-masing peserta. Jadi bukan memaksa sebuah lembaga menjalankan hal yang bukan
intinya mereka. Contohnya masih banyak kelompok masyarakat yang ke bank syariah bukan untuk bertransaksi perbankan, namun untuk minta sumbangan. Gitu. Kalau minta sumbangan bukan itu sebenarnya core kompetensinya bank. Bicara dana sosial adalah yang namanya lembaga amil zakat. Gitu. Mestinya masyarakat ke bank itu memanfaatkan kelebihan dia sebagai penyedia banking services. Nah, kemudian juga pada saat misalnya merangkul fintech, ya fintech itu keunggulannya di teknologi, bukan keberadaan di lapangan. Nah, di situ yang harus dioptimalkan. Jangan memaksa fintech untuk buka kantor cabang di mana-mana. Gitu loh. Itu kan meninggalkan core kompetensi. Jadi kolaborasi itu harus betul-betul melihat kelebihan tiap peserta, bukan menzolimi peserta kolaborasi untuk melakukan hal yang bukan nature bisnis mereka. Nah, jadi dengan kemitraan itu solusi paling mudah, efisien, dan rendah risiko untuk mereka yang ingin turut berperan dalam penyediaan keuangan syariah. Jadi dalam kolaksi itu bukan hanya kepada perbankan, pada fintech pegadaian, tapi adalah gerakan kolaborasi semua pihak yang peduli. Nah, jadi kemarin saya berdiskusi dengan kelompok mahasiswa bahwa kolak sendiri pun bisa jadi sebuah hak dan kewajiban bagi mahasiswa sekalipun. Tidak berarti mahasiswa harus menunggu jadi sarjana dulu untuk bisa berperan dalam menghadirkan layanan keuangan syariah atau meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Semua orang bisa. Ini ULKS ini kami lahirkan untuk mereka yang ingin terlibat penyediaan layanan tapi tidak mampu menjadi lembaga keuangan tersendiri. Ini sebagian teman-teman AMSI dan AFSI itu ngerti, bikin fintech syariah itu juga tidak mudah, izinnya aja setengah mati. Nah, bikin BMT juga sekarang tidak mudah, perlu modal yang tidak sedikit, perlu skill yang luar biasa, perlu teknologi. Nah, bagi yang mereka belum mampu, ini kami hadirkan solusi, yaitu ULKS yang berbasis keagenan. Nggak mampu melakukan sendiri, ayo bermitra. Jangan semuanya jadi produsen, karena kita produk keuangan syariah itu banyak, keren-keren. Tapi karena jaringan terbatas, banyak yang belum nyampe ke masyarakat. ULKS itu lebih karena distribution channel, kemitraan supaya berbagai produk dari lembaga keuangan syariah formal bisa nyampe ke masyarakat dengan cara lebih mudah, aman, dan nyaman. Ya, jadi ini manfaat dari berkolaborasi, ini udah common sense saja. Nah, jadi kesimpulannya, yang kami garis bawahi, hati-hati. Bicara keuangan inklusi adalah tentang gerakan sosial. Tapi keuangan inklusif syariah, kombinasi keduanya, bahkan lebih tentang persaingan bisnis. Jadi jangan bicara keuangan inklusi dengan otak sosial semata, bahwa itu terjadi persaingan bisnis yang betul-betul tough, betul-betul berat, memerlukan keterlibatan banyak pihak secara serius. Dan juga jangan lupa bahwa aset yang perlu kita optimalkan adalah kelompok ketiga tadi, adanya lembaga pendukung. Jadi jangan hanya berkolaborasi antar sesama lembaga keuangan saja. Nah, khusus untuk diskusi kita pagi ini saya ada halaman tambahan, yaitu renung ini kalau AMSI sebagai asosiasi Muslim startup itu kan macam-macam ya. Nah, jadi ini sekedar renungan untuk mereka yang terkait dengan fintech-nya. Nah, yang pertama adalah apakah fintech yang menggarap masyarakat yang sudah punya rekening bank itu merupakan suatu tindakan peningkatan inklusi keuangan syariah atau tidak? Ini terpaksa saya angkat karena dari beberapa forum yang kami hadiri, terakhir kalau nggak salah dengan OJK atau BI, ada fintech yang mendeklar dirinya, oh kami meningkatkan inklusi keuangan. Tapi masyarakat yang dilayani hanyalah mereka yang sudah punya rekening bank. Padahal inklusi keuangan itu adalah gerakan membuat mereka yang tidak punya akses layanan, salah satu indikatornya belum punya rekening, untuk punya layanan. Tapi kalau yang diurusi adalah yang sudah punya rekening bank, menurut saya itu bagus ya, meningkatkan kepuasan, tapi tidak serta-merta meningkatkan angka indeks inklusi keuangan syariah. Tidak menambah jumlah masyarakat yang memiliki akses. Karena yang diurusin adalah mereka yang sudah included, yang sudah punya akses. Gitu. Nah, kedua adalah apakah cara fintech syariah atau lembaga keuangan syariah untuk membantu umat hanya sebatas penyediaan pembiayaan? Bahwa kami yakini kemampuan itu lebih, tentu juga bukan berarti ngerjain tugas orang. Tapi sekarang bicara apa ya, ini pemikiran saya pribadi,
bedanya keuangan syariah maupun lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konven, apalagi lembaga keuangan kapitalis, adalah lembaga keuangan kapitalis itu boleh untung atau bahkan bisa untung setinggi-tingginya pada saat masyarakat yang dialami terpuruk. Contohnya rentenir-rentenir. Bahkan rentenir itu bukan tingkat perorangan, ada tingkat negara kabarnya. Jadi ada lembaga keuangan syariah yang membuat sebuah negara jutaan masyarakat itu bangkrut, tapi mereka tetap kaya raya dan semakin kaya. Sementara menurut saya lembaga keuangan syariah caranya untuk tumbuh secara sustain adalah harus memperkuat masyarakat stakeholdernya. Bahwa cara lembaga syariah itu semakin makmur adalah melalui peningkatan kualitas masyarakatnya. Jadi nggak bisa hanya tentang permainan keuangan saja, tapi harus juga turut berpartisipasi dalam membantu stakeholders-nya untuk memiliki performa lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, kualitas perekonomiannya. Nah, dan di tengah krisis COVID-19 ini, menurut Anda sekalian, apakah yang diperlukan UMKM itu adalah semata-mata modal atau inovasi dalam berbisnis? COVID-19 ini adalah situasi yang tidak pernah dialami seluruh manusia yang masih hidup hari ini. Nah, dan dari pengamatan kami, uang satu hal, tapi digelontori uang triliunan tanpa dibantu untuk beradaptasi cara berbisnisnya itu tidak adalah gerakan sia-sia. Nah, disitulah kami pun di KNEKS dengan kawan-kawan fintech dan startup itu juga sedang berusaha memikirkan membantu UMKM supaya gerakan bisnisnya bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Karena kalau gerakan bisnisnya sama saja, yang dimana mengakibatkan banyak PHK, dan yang digelontorkan hanyalah duit, itu khawatir sia-sia menurut kami. Namun ini adalah renungan untuk Bapak Ibu sekalian, ya jawabannya bisa ditanya di hati masing-masing. Ya, demikian kurang lebih dari saya. Semoga masih ada waktu untuk berdiskusi. Insya Allah masih ada kok, Pak. Tapi sebelumnya Pak, saya mau nanya dulu nih, sebelum saya buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya member AMSI ini mau join ke KNKS, kira-kira bisa nggak ya Pak ya? Terus kalau bisa atau nggak bisa? Kalau bisa, gimana caranya gitu? Mau join, KNKS bukan keanggotaan. Oh gitu, Lebih tepatnya bukan ya? bukan join kepada KNKS. KNKS adalah lembaga negara biasa ya, sebagai dan yang di dalam situ statusnya karyawan. Kalau Lebih tepatnya berkolaborasi gitu pertanyaannya Pak? adalah apabila Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bersilaturahim, terkoneksi, atau bermitra untuk menghadirkan manfaat untuk guna peningkatan keuangan dan ekonomi syariah, itu ya welcome banget. Oh, Makanya alhamdulillah. kami hadir hari ini ya untuk menjalin silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa menghadirkan berbagai macam kolaborasi untuk kebaikan umat. Masya Allah. Berarti nanti kalau misalnya kita mau berkolaborasi dengan KNKS, bisa melalui Pak Jamil juga ya, nanti member-membernya AMSI bisa? Ya, kami di KNKS itu menyadari bahwa ini gerakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, itu gerakan semua pihak. Sehingga silaturahim kami tidak terbatasi, selain terbatasi waktu dan geografi ya. Jadi kami memang berhadapan dengan sejumlah pejabat negara, sejumlah direksi bank syariah, tapi bagi mahasiswa yang datang berkunjung atau grassroots yang datang berkunjung pun selama keadaan memungkinkan kami terima gitu loh. Sejauh memang nawaitunya senada ya. Senada, sevisi, semisi, insya Allah. Dan berinteraksi dengan kami di KNKS tidak harus selalu atas nama asosiasi. Perusahaan-perusahaan tertentu, startup tertentu yang sudah merasa punya konsep yang ingin dibahas dengan KNKS bisa juga berkontak. Jadi bisa berkolaborasi rame-rame bareng. atas nama asosiasi boleh, satu persatu boleh. Namun kalau kami sampai menolak itu karena kita kan ada keterbatasan waktu, energi, dan geografi ya. Tapi bukan gara-gara, oh ini perusahaan kecil baru lahir atau hanya individu, itu tidak demikian. Oh, atau nanti kalau misalnya member-member AMSI ini mau join, nah nanti bisa melalui AMSI, nanti kita akan berkolaborasi dengan KNKS sendiri ya Pak ya? Ya, hal itu sudah dibahas dengan Pak Ketua dan waktu itu ada sejumlah pengurus. Ya, kami berterima kasih sekali AMSI bersedia mengkoordinasi juga silaturahim ini. Nah, karena kalau semua pihak kontak ke kami, mungkin kami juga nggak mampu ya. Kewalahan ya Pak ya? Kalau bisa dikoordinir, di screening oleh AMSI,
ya tentu insya Allah lebih efisien dan efektif. Insya Allah, Pak. Nah, berarti sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Bapak Jamil sudah menjelaskan tentang inklusi ini. Saya juga termasuk yang baru mengenal inklusi. Wah, kata saya inklusi itu apa? Sampai saya juga cari di Google inklusi itu apa dan lain sebagainya. Benar, belum ketemu juga, saya baru inklusi keuangan aja. Inklusi syariah memang belum saya temukan. Oke, lanjut kita ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada yang raise hand ya. Tadi sudah ada Mas Victor. Mas Victor, silakan. Mana nih Mas Victornya? Atau pertanyaan yang tertulis saja yang dibacakan? Pertanyaan tertulis. Ya, mungkin yang lain dulu aja, Kak, nggak apa-apa. Yang lain dulu. Oh, yang oke. Kita lihat dulu dari yang Mas. Nah, ini Pak ada. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Saat ini pendaftaran fintech ke OJK sedang di-off. Bagaimana pendapat Bapak untuk kami yang saat ini baru akan memulai startup fintech? Mungkin sekalian saran Pak tahap yang perlu kami lakukan. Oke, ini kan pertanyaannya adalah kami yang mau memulai tahap fintech ya? Iya Pak. Oke. Jadi menurut saya ada hal yang lebih penting kita bahas, bukan masalah peraturan OJK-nya. Ini yang juga kami sudah bahas dengan pengurus AFSI dan pengurus AMSI. Concern kami di KNDKS sebagai lembaga negara adalah kami melihat saat ini di kalangan startup banyak terjadi kemubaziran karena kurangnya silaturahim. Teman-teman startup ini, kalau semoga saya tidak salah duga, kebanyakan, saya bicara fenomena umum ya, rata-rata adalah berkelompok kecil, membuat perusahaan, kemudian berdiskusi dengan internal saja, menerka-nerka solusi apa kebutuhan masyarakat atau apa yang masyarakat minati. Nah, dan karena tidak saling berkoordinasi, tidak saling berdiskusi lebih luas, tahu-tahu hasil kerja keras mereka muncul sangat mirip satu sama lain. Walhasil tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Disitulah yang kami meningkatkan silaturahim kepada asosiasi-asosiasi adalah karena di kolaborasi itu bukan hanya antar sesama swasta, namun juga dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari pemerintah, mereka punya informasi masalah yang dihadapi bangsa, dan juga punya informasi potensi atau resource yang tersedia. Hal ini yang mestinya dibantu oleh para startup, para inovator, supaya masalah yang ada teratasi atau resource yang ada termanfaatkan secara lebih optimal. Tapi kalau para startup itu terlalu hanya nebak-nebak sendiri, terlalu pede pada pemikirannya sendiri, yang sudah kita lihat di lapangan, satu sama lain akhirnya mirip-mirip banget. Lanjut Pak. Ke-mute mau Pak. Udah berapa lama saya ke-mute? Enggak, baru kok Pak. Soalnya ada yang nanya, saya mau buka tapi nggak bisa. Jadi saya coba open semua, berisik. Jadi mohon maaf ya Pak ya. Jadi tadi terkait masalah P2P di moratorium oleh OJK, saya mungkin tidak dalam posisi mengomentari kebijakan tersebut. Namun yang ingin saya angkat adalah kebanyakan P2P sudah semakin mirip satu sama lain sehingga extra value added-nya kepada masyarakat semakin minim gitu aja. Jadi bagi Anda yang tadi bilang baru mulai startup, ya tolong memperluas diskusi silaturahim supaya bisa dapat informasi tentang masalah apa yang masih perlu dibantu atau peluang-peluang apa yang tersedia yang belum termanfaatkan secara optimal sampai sekarang. Halo? Ya. Iya Pak. Ya itu aja saya kira jawabannya. Baik, terima kasih Bapak. Gimana Masnya sudah terjawab kan ya? Oke. Untuk teman-teman yang mau nanya, boleh dibuka mute-nya, di-unmute aja, soalnya ini saya nggak bisa mute satu-satu ya. Ya itu AMSI juga bisa mengingatkan tuh kalau anggotanya makin terlalu mirip, ya sayang gitu. Mending gabung gitu ya Pak ya? Ya mending bergabung. Atau ya segera pivoting melahirkan solusi yang belum ada di masyarakat.
Oh, kalau sekarang itu kan katanya Pak, yang tadi belum terjawab juga Pak, pendaftaran fintech OJK sedang di off Pak. Bagaimana pendapat Bapak untuk kami yang pada mau daftar itu? Ya, Kan di off. begini, tadi kalau saya nggak salah kan OJK melakukan itu karena juga mereka harus mengontrol industri ya, jangan sampai jadi kebablasan out of control. Nah, jadi kalau menurut saya sebagaimana yang tertunda kan bukan hanya masalah pendaftaran P2P ya, berangkat umroh haji pun juga tertunda, banyak hal yang tertunda. Ini kalau kita lihat dari sisi baiknya adalah kepada mereka yang belum terdaftar, mungkin kesempatan untuk mereview kembali modelnya. Gitu. Dan OJK kalau nggak salah kan ada 2 jalur, ada peer-to-peer, ada IKD. IKD itu inovasi keuangan digital, jadi ya kalau P2P memang menurut saya udah terlalu banyak. Nah, tapi kalau Anda P2P Anda punya hal yang lebih, bisa jadi mari dibahas juga dengan KNEKS. Karena kalau memang ternyata ada value added yang diperlukan masyarakat, ya kita bisa bantu diskusikan dengan OJK. Iya, Atau betul, Pak. tadi ya, melakukan inovasi yang bukan P2P sama sekali melalui jalur IKD tadi. Iya. Baik, Pak. Ke pertanyaan selanjutnya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ke Mas Andi Wibawa, silakan Mas Andi diberikan pertanyaannya kalau ada. Udah raise hand tadi. Halo, Mas? Mas Andi Wibawa? Gimana Mas Andi? Ini saya lihat ada pertanyaan menarik dari yang namanya Budi Heruzadi. Mengenai adakah bantuan insentif dari pemerintah untuk melakukan kegiatan inklusi keuangan. Nah, itu poin penting bahwa kesaksian saya sebenarnya dana-dana yang bernuansa insentif, bernuansa subsidi dari pemerintah itu triliunan. Tapi namanya pemerintah itu kan mengelola uang rakyat dengan uang negara. Nah, itu tentu ada persyaratan-persyaratannya. Salah satu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah supaya dana yang sudah disiapkan untuk niat baik ini bisa mengalir baik adalah bagaimana supaya bisa nyampai ke masyarakat secara efektif, efisien, dan risikonya terjaga. Nah, jadi atas pertanyaan ini mungkin jadi harapan balik kami pemwakil dari lembaga negara kepada teman-teman inovator. Baik, itu pertanyaannya kan adalah adanya insentif ada. Tapi supaya insentif itu ngalir, mohon dibantu menghadirkan inovasi supaya uang itu bisa mengalir gitu loh. Jadi jangan hanya minta uangnya saja, tapi tadi tidak turut membantu bagaimana menjaga risikonya. Gitu. Jadi kayak sekarang ada dana PPI, UMI, Ultramikro, LPDB, KUR, dan lain-lain. Itu murah, gitu. Jumlahnya besar, tapi juga karena amanat sebagai uang negara ya harus risikonya terkontrol gitu loh. Nah, dan kedua adalah jangan terus bersikap pasif. Jangan hanya mengandalkan program pemerintah, tapi dengan inisiasi teman-teman inovator, pemerintah bisa membuat program yang menyesuaikan gitu loh. Jadi kita bisa tektokan gitu loh, bukan hanya selalu one way saja dari pemerintah dulu ngapain baru swasta merespon. Betul, Pak. Bisa. Ya, terima kasih ini Mas Budi Heruzadi untuk pertanyaannya. Iya, ada pertanyaan selanjutnya. Tapi itu siapa ya? Yang belum di-unmute? Halo. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Boleh saya dari Mansur mau tanya. Ya itu Pak Mansur, walaupun suaranya kecil masih kedengeran sih, kalau bisa lebih keras. Agak dideketin aja Pak Mansur. Oke, siap. Assalamualaikum Mbak Jamil, terima kasih banyak materinya luar biasa sekali. Salam kenal, saya Mansur dari Umat. Begini, tadi menarik sekali tentang skema itu kolaborasi. Lembaga apa ya Mas? Umat ini startup kita Pak mengenai dakwah dan gaya hidup Muslim Pak, baru kita gagas asosiasi ini baru operasi. Bukan, startup Pak, startup kami Pak. Oh iya, silakan Social commerce Pak. Mengenai skema kolaborasi ala ULKS pesantren, atau saya tambahin garis miring masjid ya, karena mungkin nanti bisa dikembangkan ke masjid.
dalam memang suruh piloting ke masjid sih, Pak. Betul. Nah, dalam hal ini tadi sempat disinggung, meskipun saya tadi kebetulan lagi sinyal jelek, Pak. Jadi tapi saya sudah tangkap sinergi di wilayah keagenan. Bapak tadi menyarankan jangan semua jadi produsen istilahnya, tapi juga bisa bersinergi di ranah misalnya keagenannya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya menjadi agen berkolaborasi, ini terutama margin, Pak. Contoh, kalau misalnya fintech syariah yang saya pernah temui, bahkan juga saya ajukan pembiayaan ke salah satu fintech syariah di Jakarta, dia itu sudah ngambil margin 2,5% per bulan. Nah, pertanyaannya, ketika kita atau teman-teman yang lain yang berkolaborasi dengan ULKS ini, itu nanti akan dijual berapa margin itu, Pak ya? Ketika dari fintech aja sudah 2,5%. Nanti ke nasabah berapa persen? Nah, itu kalau misalnya terlalu tinggi, itu kan nasabah yang juga menjadi ini, Pak, penerima beban terlalu berat. Nah, sedangkan niatnya mungkin kita ingin membantu permasalahan keuangan syariah kepada nasabah, tapi dengan hadirnya seperti ini malah berat. Nah, ini menjadi permasalahan yang baru. Nah, mungkin ada gambaran, Pak, skema teknisnya, Pak. Baik, terima kasih. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan yang ya sangat baik sekali, Mas. Ini kalimat awal antum seakan-akan kayak sudah pernah mendengar presentasi ini sebelumnya, karena itu kalimat internal kami, yaitu jangan semuanya jadi produsen, tapi harus ada yang berperan sebagai distribution channel atau keagenan tadi. Nah, jadi antum sudah menangkap esensi dari ULKS tersebut. Kedua, ULKS ala KNKS ini itu kami tidak mau mendikte sampai titik koma di lapangan. Konsep kami adalah menghimbau, ayo bermitra. Bentuk kemitraannya itu sangat kasus per kasus. Nah, saya pribadi termasuk, ini pribadi bukan KNKS, termasuk yang beranggapan tidak ada yang namanya obat nasional untuk bangsa ini. Bangsa kita ini terlalu luas, terlalu variatif, sehingga obatnya harus obat-obat regional atau obat-obat lokalan. Karena tiap lokasi itu beda-beda, nggak bisa dengan obat yang sama atau dengan jurus yang sama. Jadi bentuk kemitraan di tiap titik itu berbeda-beda, karena misalnya kalau pesantren atau masjidnya tidak terlalu jauh dari kantor bank syariah, itu seakan-akan dia menjadi perpanjangan tangan kantor cabang. Jadi bentuk kemitraannya orang bank syariahnya bolak-balik ke pesantrennya melakukan pelayanan langsung. Namun kalau yang jauh, yaitu kita mengandalkan laku pandai atau hal-hal yang tidak memerlukan bolak-balik petugas banknya. Nah, tapi terkait dengan antum masalah concern harga, saya mungkin meresponnya sedikit berbeda. Saya termasuk yang lagi-lagi di atas nama pribadi, itu merasa bahwa pada saat kita concern utama bicara keuangan syariah adalah tentang margin, tentang rate of return atau tentang yang tadi equivalent bunga, saya merasa di situ kita belum melakukan keuangan syariah yang sesungguhnya. Nah, ini mohon maaf ya, bahwa concern yang kalau bunga itu atau margin itu menjadi pertimbangan utama, menurut saya itu masih pemikiran konven. Yang membedakan konven dengan syariah, syariah kita mengenal istilah nisbah. Nisbah itu adalah bagi hasil. Nah, sehingga yang perlu kita perhatikan bukan berapa persen, 2,5% atau 3% per bulan atau 20% per tahun, tapi adalah nisbah berapa yang berlaku dengan deal seperti itu. Nah, jadi kalau kayak beberapa teman-teman BMT yang bagus, mereka mungkin kalau dilihat dari sudut pandang konven, mereka kayak rentenir. Wah, ngecas 2-3% per bulan atau 20-30% per tahun. Tapi mereka karena jurusnya berbeda, dengan harga 20-30% per tahun saja, itu nisbahnya masih 25-75. Artinya, pada keuntungan yang mereka terima, itu dalam posisi di mana nasabah menerima keuntungan 3 kali lebih besar. Jadi di mana salahnya gitu loh. Jadi bahwa kita keuangan syariah mestinya tidak langsung memvonis mahal atau murah dari angka persentase tadi. Tapi kita harus memastikan nisbahnya. Nah, sehingga kalau saya menghimbau gerakan keuangan syariah ke depan itu bukan tentang memurahkan memurahkan pinjaman, memurahkan pembiayaan, tapi lebih ke arah bekerja sama dengan nasabah, dengan stakeholder supaya bisnisnya untungnya lebih gede gitu loh. Dengan lebih gede nisbah tetap terjaga, namun bank dapat return-nya lebih tinggi.
Nah, hal ini saya merasa semakin terfasilitasi dengan tumbuhnya fintech. Fintech itu membuat pemilik dana dengan pengguna dana itu lebih merdeka untuk menetapkan bentuk kerjasamanya, termasuk kesepakatan untuk sama-sama return tinggi, nah tapi nisbah terjaga. Jadi beda saat kalau keuangan konven itu kayak tadi yang contoh yang ekstrim adalah si pemilik investor bisa kaya luar biasa pada saat masyarakat bangkrut. Tapi keuangan syariah adalah mestinya tentang sama-sama untung gitu, bukan salah satu harus ngalah. Pembiayaan murah itu artinya memaksa pemilik dana harus mengalah. Padahal bisa jadi pemilik dana itu adalah pensiunan yang hidupnya dari return tadi kan. Kenapa mereka harus mengalah sementara borrowernya adalah pengusaha yang udah cukup kaya raya makmur gitu loh. Gitu ya Pak. Pak Mansur masih dengar? Mbak moderator, saya masih kedengaran apa sudah terputus lagi ya? Masih Pak, masih jelas. Ya, kayaknya demikian jawaban saya Pak Mansur, bahwa bentuk kerja ya tadi mestinya kalau udah tahu pengen margin tinggi ya jangan hanya tahu minjemin duit, tapi membantu pesantren, masjid atau masyarakat terkait supaya ada bisnis yang lebih menguntungkan. Ya, saling bersinergi gitu ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini sudah masuk dari tadi, mohon maaf ya agak ke-skip. Ini Pak dari Muhammad Gurning. Assalamualaikum. Boleh nanya Bang Ustadz Jamil? Itu nggak usah ditanggapin, tuh pakar ekonomi itu. Oh gitu. Pakar ekonomi Jawa Timur, saya nggak berani usah, jawab. Pak. Benar, nggak usah. Ya, silakan. Terkait perubahan KNKS menjadi KNEKS, penguatan ekonomi syariah, bagaimana yang dimaksud? Terima kasih katanya. Nah, ya itu persis seperti yang saya katakan tadi, bahwa selama ini, gini, kalau kita flashback, tapi ini statement pribadi ya, kalau kita lihat flashback selama 1/4 abad terakhir, kita sangat membiarkan diskusi pembicaraan ekonomi syariah adalah perbankan syariah. Gitu. Jadi atensi kita kepada perbankan syariah itu sangat mendominasi topik ekonomi syariah. Nah, padahal keuangan dan ekonomi syariah bukan hanya perbankan syariah. Fenomena ini justru merugikan semua pihak, yaitu masyarakat kecewa karena kok perbankan syariah bisa begini begitu. Kawan-kawan di perbankan syariah juga frustasi, mereka sudah kerja keras luar biasa banting tulang, namun masyarakat tetap kecewa. Ya karena gerakan ekonomi dan keuangan syariah itu adalah gerakan pelangi tadi, gerakan bersama berbagai model, tidak bisa hanya mengandalkan satu model. Nah, perubahan KNKS menjadi KNEKS itu mempertegas bahwa kemajuan keuangan syariah pun itu bergantung kepada kemajuan sektor real ekonominya. Jadi penggunaan perubahan nama KNEKS bukan hanya nambahin E, tapi insya Allah semoga perubahan gerakan kita bersama, di mana keuangan dan gerakan sektorial itu lebih hand in hand, lebih terintegrasi. Jadi di KNEKS yang baru akan muncul divisi-divisi yang lebih serius menggarap sektorial, tidak hanya membahas tentang keuangannya saja. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih Bapak. Salah satunya adalah tentang industri halal yang sekarang makin gencar dibahas di Indonesia ya. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Assalamualaikum Bang Jamil, izin tanya, adakah bantuan insentif dari pemerintah untuk melakukan kegiatan inklusi keuangan? Itu kan yang dari Pak Budi itu ya? Kan tadi udah dijawab. Oh iya, tunggu Pak. Nanyanya Budi Heruzadi kan? Iya, Fudi Heruzadi. Ya, yang tadi saya sudah jawab duluan pada saat Anda belum angkat. Oh iya. Selanjutnya Pak ya. Pak Budinya masih ada atau enggak? Masih ada Pak. Kalau untuk ini nggak apa-apa kan Pak ya? Insya Allah Pak Jamil mah available sampai zuhur ya Pak ya katanya. Ya. Sedikit lagi Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan bisa diambil UMKM dari inklusi keuangan syariah? Selama ini lembaga keuangan syariah belum banyak perannya bagi UMKM Pak katanya. Bagaimana yang bisa diambil UMKM itu? Begini, ini yang nanya siapa, Suara Bening ya? Iya. Nah, selama ini lembaga keuangan syariah belum banyak perannya bagi UMKM. Kemungkinan saya duga yang nanya ini tinggal di kota besar. Karena
kalau Indonesia saat ini di tingkat global dikenal sebagai negara paling unggul dalam sektor keuangan mikro syariah. Nah, kenapa begitu? Karena di Indonesia ada ribuan yang namanya BMT, yang dengan sunyi senyap, tanpa gegap gempita ala kota besar, itu mereka sudah melayani jutaan UMKM di Indonesia dengan sustainable, dengan kemandirian, dengan dana masyarakat itu sendiri. Gitu. Nah, jadi sesungguhnya bicara tentang keuangan syariah itu lebih peduli kepedulian pada UMKM itu merupakan prioritas yang cukup tinggi. Nah, hanya kan begini, yang kita selama ini perhatikan kan adalah perbankan. Bahwa setiap bentuk lembaga itu ada nature-nya masing-masing, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bank itu secara umum memang didesain untuk menengah ke atas. Nah, sehingga wajar kalau pada bank syariah pun, karena core-nya adalah bank, kemampuan mereka untuk melayani sektor UMKM, apalagi yang sangat mikro, itu sangat-sangat terbatas. Nah, disitulah lagi-lagi keunggulan keuangan syariah, karena keuangan syariah semestinya tidak hanya tentang bicara bank. Ada model-model lain untuk setiap segmen, setiap kondisi. Nah, jadi di KNKS sendiri ada direktorat tersendiri, yang kebetulan direktorat kami, yang memang tidak yang inklusi itu, kami ada direktorat tentang keuangan mikro syariah, yang dipadukan dengan dana sosial keagamaan, gitu. Jadi untuk sektor UMKM, mikro kecil itu bisa dilaksanakan secara komersial oleh lembaga non-bank, tadi koperasi syariah, BMT, Pegadaian, dan lain-lain. Namun juga ada yang dilupakan dana sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf. Di situ lagi-lagi kelebihannya keuangan syariah dibanding keuangan konven. Keuangan konven tidak mengenal ziswaf atau ekuivalennya. Tapi keuangan syariah, ziswaf itu memainkan peranan penting. Nah, contohnya walaupun tentu belum sempurna adalah dengan hadirnya bank wakaf mikro. Jadi ada kelompok, ada model yang melayani sektor yang sangat-sangat low value, tadi nilai kecil, yang tidak diminati oleh banyak lembaga besar, gitu. Ya. Nah, dan berharap fintech pun juga fintech syariah bisa semakin mengisi kekosongan itu. Kalau saya tidak salah, di media saya baca pada saat pertemuan pengurus Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dengan Wapres, mereka menjanjikan. Halo Pak, nggak ada suara? Halo? Pak Jamil? Pak Jamil nggak ada suaranya Pak? Kenapa?
Bagaimana Pak Jamil? Sudah bisa lagi belum Pak? Ke-mute Pak. Halo. Ya. Ya, udah kedengaran Pak. Aduh, Tapi maaf, agak jauh itu ya suaranya Pak. Ya? Ini gimana? Udah normal? Udah kedengaran? Udah. Ya, ini tadi komputernya mati, untung masih bisa hidup lagi. Saya pikir rusak total. Ya, jadi tadi baru ya, kayaknya seingat saya terputusnya pada saat saya berkata bahwa pembiayaan UMKM semestinya juga bisa lebih banyak dibantu oleh kehadiran fintech-fintech syariah. Nah, tadi pas lagi mati, mohon izin kembali mengulangi satu pesan kepada teman-teman inovator, startup, fintech, bahwa pertama, KNEKS tidak menggantikan peran OJK, regulator tetap OJK. Nah, hanya dalam berhubungan dengan lembaga negara, sambil mengurus izin OJK, kalau dari antum sekalian merasa modelnya ada sebuah inovasi yang spesial, itu juga bisa bersilaturahim ke KNKS juga gitu loh. Bahwa tidak berarti yang ke KNKS hanya mereka yang sudah berizin OJK. Tapi ke kaminya bukan untuk minta izin, tapi untuk memastikan modelnya, visibility model, atau mensinergikan model tersebut dengan inisiatif-inisiatif lain yang kami tahu. Ya, tapi mohon kalau ke KNKS, karena kita bicara tentang mengkaji model, ya jangan baperan gitu loh. Kalau memang kami kasih kritik yang cukup pedas supaya modelnya bisa dimodifikasi supaya lebih impactful, ya mohon direspon dengan baik. Ya, ada pertanyaan lain? Ada Pak tadi. Ya, halo Pak. Ya, gimana Nurul? Ya, masih ada tadi. Ini mau dibaca sama Om Roy. Silakan Om Roy, dibacakan pertanyaannya, karena tadi saya juga keluar, jadi nggak ada pertanyaannya. Ya, silakan. Om Roy? Atau di unmute aja, bagi yang sudah siap pertanyaan bisa langsung nyampaikan. Boleh ini Pak Andi? Silakan Pak. Ini Pak Andi kayaknya masih di mute ya? Udah saya unmute ini, tapi dari Pak Andi ya, udah. Ada ya? Silakan Pak Andi. Belum kedengeran suaranya Pak Andi. Halo. Halo. Ya Pak Andi, silakan. Ya, itu pertanyaannya yang tadi Pak. Saya melihat Bapak bicara tentang ekspansi inklusi keuangan di negara lain. Boleh diceritakan nggak Pak pengalaman soal inklusi keuangan di negara lain tersebut tuh Pak? Itu pertanyaan dari Mas Fudi tadi. Ekspansi, maksudnya gimana? Jadi mungkin cerita tentang inklusi keuangan di negara lain gitu Pak. Oke, ya kalau tadi ya, tiap negara bagaikan beda kampung, beda solusi. Tiap negara pun inklusinya beda-beda. Dan kayak tadi negara kecil dan seperti Singapura sama negara wilayah luas seperti Indonesia kan beda-beda juga. Nah, hanya bahwa kalau secara umum yang sering muncul di media, halo, ya, iya Pak. Ya kedengeran. Jelas Pak. Ya, itu adalah kalau yang banyak berita muncul tentang inklusi keuangan di luar negeri tentang penggunaan teknologi. Nah, itu ya saya mungkin bisa saja bahwa inklusi keuangan itu jurusnya macam-macam. Nah, kayaknya saya melempar kembali kepada yang melaksanakan inklusi tadi, niatannya apa? Nah, apakah semata-mata tentang business expansion atau tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat? Karena di Perpres kita itu Republik memahami bahwa inklusi itu adalah tentang gerakan peningkatan kesejahteraan.
Nah, tapi kalau yang hadir adalah teknologi yang malah ujung-ujungnya jadi pinjol, mendingan tidak ada inklusi tadi kan gitu loh. Nah, atau yang malah yang hadir adalah inklusi yang berbau riba, yang malah membuat tadi ya kalau bahasa santainya adalah dunia belum tentu akhirnya jauh gitu loh. Ya. Tapi ya kalau boleh kita waktu terbatas fokus kepada hal-hal yang bisa kita lakukan di Indonesia dulu. Ini nih ada pertanyaan dari yang namanya Sofian Sauri. Ya. Iya. Pertanyaan bagus, namun secara redaksi saya harus pertegas supaya tidak salah paham ya. Ini karena dia bilang bla 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 karena kurangnya sharing dengan pihak KNEKS. Ini saya ulangi, tadi yang saya bilang adalah bukan harus sharing dengan KNEKS. Sharing dengan siapapun gitu loh. Jangan membangun sebuah inovasi dengan mengabaikan eksistensi lembaga-lembaga lain sehingga tadi banyak informasi yang tidak lengkap tidak nyampe gitu loh. Ya. Jadi tidak harus dengan KNKS, tidak harus dengan negara gitu loh. Tapi tadi misalnya dalam hal yang paling simpel, si startup ini bisa berkonsultasi dengan pengurus-pengurus AMSI atau AFSI. Ya, bisa bergabung saya mau bikin model begini, bagaimana? Kan bisa dapat masukan, oh model gini mah udah ada 1.000 perusahaan udah bikin, ngapain kamu bikin lagi? Gitu loh. Atau ada feedback balik, oh ini udah banyak, sementara kita lagi butuh yang ini gitu. Iya. Nanti bisa dikolaborasikan gitu ya Pak ya. Ini tantangan yang sudah saya lontarkan ke AMSI dan AFSI terkait dengan bagian ULKS kami. Itu ULKS secara manual, gitu. Belum menggunakan teknologi canggih yang Anda punya. Nah, sekarang bagaimana teknologimu bisa membuat gerakan ULKS, sambungan antara lembaga keuangan secara formal ke masyarakat bisa lebih efisien, efektif, nyaman, aman. Gitu. Baik Pak, sepertinya sudah cukup karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih banyak untuk Bapak Jamil atas sharing-sharingnya. Semoga menjadi amal jariah kita dan kita bisa semakin semangat memajukan ekonomi umat ini ya Pak ya. Ya, untuk ini teman-teman saya ada semuanya. Kesempatan closing statement apa enggak? Iya, silakan Bapak di closing statement. Ya, jadi yang pertama adalah semoga di waktu yang demikian singkat ini Bapak Ibu sekalian menangkap pesan dari kami tentang keuangan inklusif syariah itu beda total dengan keuangan inklusif biasa. Masalah yang dihadapinya itu jauh lebih berat karena juga ada tanggung jawab kita untuk menegakkan ajaran agama. Yang kedua adalah menurut kami mungkin bukan satu-satunya jurus, tapi jurus yang tak bisa dihindari adalah peningkatan kolaborasi antar semua stakeholders. Ya, bukan hanya antar lembaga keuangan yang ada. Ketiga, mengenai bahwa tadi ya, tidak ada kewajiban tadi terkait dengan pertanyaan Pak Sofian tadi, jangan sampai salah paham. Kami bukan regulator, tidak ada kewajiban minta izin atau silaturahim sungkem ke KNKS, tidak ada sama sekali. Kami hanya menawarkan bantuan sekiranya ada ingin berkonsultasi kalau punya inovasi baru gitu loh. Nah, tapi jangan kalau ada masalah, oh susah ya dapat izin OJK, ini itu ya jangan ngadu ke kami lah. Itu kan memang di mana-mana ya, sama dengan ngurus KTP kadang-kadang susah juga gitu ya. Bahwa kita fokus kepada bahwa kami di KNEKS timnya terbatas, pengennya bisa membantu dalam berbagai hal termasuk mengurus perizinan, tapi yang kami fokuskan saat ini adalah mendorong inovasi dan mendorong kolaborasi. Jadi kalau ada 2 poin itu, jangan sungkan berkontak dengan kami, baik beramai-ramai sebagai asosiasi ataupun satu persatu tidak masalah. Dan terakhir, atas semua situasi kita harus bersyukur, ya kayak COVID ini tentu hal yang sangat memprihatinkan, tapi budaya online yang terbangun gara-gara work from home, gara-gara COVID ini, satu sisi menjadi sebuah barokah, di mana silaturahim kami selama 2-3 minggu ini meningkat drastis, sehingga saya pun berani menawarkan, biasanya acara forum seperti ini, ya skalanya rada besar. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ada ingin diskusi lanjutan dalam kelompok-kelompok kecil, karena kita online, sepertinya masih jadi lebih mudah untuk dilakukan.
Jadi silakan kepada panitia men-share email saya terutama atau nomor WhatsApp sekiranya ada yang ingin mengkoordinasikan diskusi lanjutan. Kalau Baik, diskusi Pak. WhatsApp untuk yang pendek boleh, tapi saya kira forum seperti ini lebih enak ya kalau untuk diskusi. Kalau WhatsApp satu persatu ya mungkin nggak kepegang juga. Ya, Agak pegal juga ya, Pak ya. Tak lupa kami berterima kasih atas kesempatan ini kepada panitia dan kepada para peserta dan mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, sekali lagi kami sampaikan atas sharing-sharingnya, dan untuk teman-teman yang belum terjawab nanti bisa menghubungi beliau melalui email atau WhatsApp yang akan di-share nanti. Nah, baik, selanjutnya marilah kita tutup acara hari sharing ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Ya? Itu kayaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai tertulis. Kalau bisa diamankan tulisannya itu mungkin bisa di-share ke saya. Oh, baik Pak, baik Pak. Hal-hal yang penting. Ya, jangan sampai keburu kehapus gara-gara di lockout. Baik Pak, baik Pak. Untuk selanjutnya teman-teman jangan lupa nanti kita akan ada lagi sharing-sharingnya di jam 8. Ya, di sini bisa dilihat di layarnya. Ada ngobrol bareng lagi bersama ahlinya. Untuk teman-teman jangan lupa nanti ikutan lagi ya. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Jamil untuk sharing-sharingnya ya Pak ya. Jangan bosen-bosen Pak, jangan kapok pokoknya ya Pak ya. Insya Allah sangat senang, tidak bosan. Iya, dan untuk teman-teman yang mau mungkin mau berkolaborasi dengan KNEKS, mungkin kalau sendiri kan agak gimana gitu. Jadi ayo kita gabung bersama AMSI, nanti kita insya Allah akan berkolaborasi dengan KNEKS sendiri. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.